Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Dengan nikmat jasmani kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Dengan nikmat rohani kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik pula. Kemudian yang kedua, tentunya kita tidak lupa mendoakan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh umat yang telah menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Khutbah Jumat pada kesempatan ini saya memilih untuk membahas tentang hal yang berkaitan dengan upaya memakmurkan masjid. Kaum muslimin rahimakumullah. Memakmurkan masjid itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Di dalam kitab At-Tabari menyebutkan bahwa lamma nazala Adam min ra'sil jabal alladzi ahbatahu Allah alaihi, tatkala Nabi Adam turun dari puncak gunung, di mana gunung itu tempat pijakan pertama kali diturunkan Adam dari surga ke bumi, maka Adam berteriak di atas gunung itu dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, amali abdika ahadun min ghairi man yusabbihu bihamdika wa yuqaddisuka." Wahai Tuhan, apakah ada di bumimu ini orang selain aku yang menyembah kepadamu dan mensucikanmu? Lalu Allah menjawab, "Ya Adam, inni sa'aj'alukum min waladika man yusabbihuni wa yuqaddisuni." Wahai Adam, sesungguhnya aku akan menjadikan anak cucumu, aku akan menjadikan keturunanmu sebagian di antara mereka yang menyembah kepadaku dan mensucikan aku. Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inni sa'aj'alu fiha baitan wa usammihi baiti." Aku akan menciptakan di atas bumi ini suatu bangunan, dan aku namakan bangunan itu adalah rumahku. Wa huwa awwalu baitin wudi'a lin-nas bi batni Makkah mubarakan. Disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah suatu bangunan yang pertama kali diciptakan di atas bumi, di daratan bumi kota Makkah Al-Mukarramah yang diberkahi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan man zarahu faqad zarani. Orang yang pernah berziarah ke Baitullah maksudnya, maka orang itu telah menziarahiku. Wa man adhafahu faqad adhafani. Dan siapa orang yang telah menjadi tamu bagi rumahku, berarti dia adalah tamuku juga. Terus Allah memerintahkan kepada Adam, "Tu'ammirhu ya Adam ma kunta hayya." Makmurkanlah itu rumahku wahai Adam, ma kunta hayya, selagi engkau hidup. Dari pengertian memakmurkan masjid yang saya katakan tadi, bahwa mulai sejak terjadi Adam turun ke bumi, itu sudah ada. Artinya memakmurkan masjid bukan hanya sekarang. Itu kaum muslimin rahimakumullah, pengertian daripada memakmurkan masjid dalam bahasa Arab disebutkan ta'mirul masajid, dari tasriful fi'li, yaitu fi'il mati
ammar, fi'il mudhari yu'ammir, masdarnya ta'miran. Jadi kalau kita mengatakan Dewan Kemakmuran Masjid, itu adalah Dewan Takmirul Masajid, dan itu organisasi kemakmuran masjid di berbagai negara. Adapun pengertian secara istilah bahwa kemakmuran masjid ini adalah dimaksudkan untuk membangun, mendirikan, mengurus, dan juga merawat. Oleh karena itu dalam ADART kemakmuran masjid itu ada 3 kata: idarah, imarah, dan riayah. Yang dimaksudkan dengan idarah adalah yang berkaitan dengan administrasi keuangan. Kemudian yang berkaitan dengan imarah adalah pengembangan daripada masjid itu sendiri, dan juga untuk perbaikan masjid itu sendiri sehingga masjid menjadi gemak dakwah Islamiyah. Kemudian yang terakhir, riayah, adalah perawatan. Ini yang berkaitan dengan kebersihan, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan oleh kepentingan jamaah di masjid. Inilah 3 daripada program kemakmuran masjid. Yang pertama adalah idarah, imarah, dan yang terakhir adalah riayah. Kaum muslimin rahimakumullah, masjid dikatakan sebagai Baitullah. Kenapa? Karena Baitullah itu baik yang di Mekah maupun yang di seluruh antero jagat ini adalah fungsinya hanya 3. Yang pertama untuk dilakukan sebagai tempat sholat, kemudian yang kedua dilakukan untuk sebagai tempat zikir, kemudian yang ketiga dilakukan untuk sebagai tempat ta'allum, belajar mengajar tentang ilmu agama. Bagi yang memanfaatkan masjid selain yang 3 itu adalah hukumnya durhaka, haram. Masjid difungsikan hanya untuk 3. Pertama untuk mengadakan kegiatan sholat, kedua untuk mengadakan belajar mengajar tentang agama, kemudian yang ketiga untuk melakukan zikir di dalam masjid. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa bahagianya orang yang telah membangun masjid, betapa bahagianya orang yang sudah mendirikan masjid kemudian memeliharanya. Hal ini sebagaimana dalam hadis sebutkan, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 yang pada saatnya nanti di hari tidak ada perlindungan, tapi Allah memberi lindungan kepada orang. Yang 7 ini di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu terkait dengan kepentingan masjid. Artinya orang yang selalu memperhatikan untuk kebaikan masjid, orang yang selalu memperhatikan untuk kelestarian masjid. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya itu, orang yang selalu berpikir tentang kemajuan masjid, tentang kebaikan masjid, tentang kelestarian masjid. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, man bana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang telah membangun masjid di bumi, maka Allah menjanjikan akan memberikan bangunan yang serupa bagi orang itu di dalam surga. Kemudian dalam Al-Quran lagi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Disebutkan bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid tidak ada lain, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang iman kepada hari akhirat, dan orang yang melaksanakan ibadah salat, dan orang yang melaksanakan zakat, dan orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat dipastikan. Coba kalau kita lihat tadi, siapa orang yang benar-benar membiayai membangun masjid, pastikan bahwa itu adalah orang yang benar beriman, kemudian orang yang melaksanakan zakat, kemudian orang yang melaksanakan salat, dan juga orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya pada kesimpulan kita berharap mudah-mudahan kita sebagai orang yang selalu memelihara masjid, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu mukhlis, yang selalu ikhlas dalam beribadah. Kemudian mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat, tergolong daripada orang-orang yang salat. Amin ya rabbal alamin.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.